Halo guys, back again me. Oke, halo hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini gue bakalan ngenalin motor baru gue guys. Anjay, motor baru gue. Yuk kita lihat motor apa. 257 Ini adalah motor baru gue guys. Jadi beberapa terakhir ini motor Mio itu lagi banyak banget orang ngegandrungin. Lagi banyak banget yang apa ya, apalagi di daerah gua di Kuningan itu lagi hits lah. Lagi hit, banyak banget yang nyari motor Mio. Ya Mio Sporty, Mio Smile, atau Mio yang lainnya lah. Khususnya si Mio generasi awal ya. Guys, jadi gua mau cerita dulu, gua sambil duduk aja lah. Jadi mungkin gue bakalan cerita dulu kenapa gue dapat motor ini. Gini nih kejadiannya guys. Jadi kejadiannya tuh waktu itu ada saudara gue katanya bilang itu ada tetangga motornya mau dijual, mungkin kamu minat. Nah katanya, oh motor apa? Kata gue tuh. Katanya sih mau ada motor Mio. Katanya orang tua apa sih yang mau penjualnya ini lagi butuh uang lah gitu guys. Jadi ceritanya cerita singkatnya tuh seperti itu. Nah setelah itu gue coba untuk nyamper lah ke rumahnya. Gue pengen tahu Mio apa sih gitu. Soalnya udah beberapa kali pun gue scroll TikTok, gue sering banget ketemu FYP Mio kayak gini nih, Mio Sporty gitu, yang keren-keren lah. Pas gue, nah singkat cerita, pas gue ke rumah orang yang si penjual ini, ternyata motornya itu udah di gudang guys. Jadi pas gue lihat motornya udah di gudang, udah nggak pernah dipakai sih bilangnya gitu. Dan pokoknya udah kumuh aja motornya tuh. Ya mending lah ini walaupun masih jelek, tapi udah pokoknya udah ada sarang laba-laba segala macem. Nah, pas gue udah coba kesana, udah lihat motornya, emang tanya lah soal harga. Ini sebelum motor gue hidupin ya, ditanya soal harga motor ini berapa kira-kira dijualnya, dan orangnya itu minta 3 juta guys, minta 3 juta rupiah. Ini tahun 2008 lah, 2008, dan pajaknya mati. Pajaknya itu sekitar sejutaan lah guys, pajak mati sekitar sejutaan. Dan gue tuh nego lah gitu ya, soalnya kan pajaknya mati kata gue tuh, dan belum ngecek barangnya. Dan setelah gue cek ya kondisinya kalau menurut gue ya, sepengetahuan gue udah lama di dunia otomotif, di dunia motor, ini barangnya masih oke. Untuk mesin masih oke. Shock breaker dua-duanya empuk guys, serius deh gue mah. Shock breaker dua-duanya masih empuk. Ban, kalau untuk ban sih katanya bilangnya sih baru, cuman ini nggak tahu keluaran tahunnya tahun berapa, soalnya motornya nggak pernah dipakai juga kan. Jadi pas pokoknya udah selesai semuanya, suratnya udah diliatin, dan apa yang kalian tahu, motor ini tangan pertama guys. Jadi atas nama si penjualnya langsung tangan pertama, dia beli dari baru katanya. Dan gue langsung excited lah ya guys ya, motor lama dan misi pemilik pertama gitu. Dan gila, ya udahlah. Dan singkat cerita gue pun nego harga, dan jadinya motor ini tuh gue beli seharga 2 juta rupiah guys. Motornya 2 juta rupiah dengan kondisi ya seperti ini. Oke guys, jadi gue bakalan dibilangnya, ini mungkin ada teman-teman yang udah Mio 2 juta untuk pajak mati ya, sekitar sejutaan, jadi 3 juta lah gue beli motor nih, karena pajaknya pengen gue hidupin, tapi kayaknya nunggu pemutihan biar agak murah gitu ya. Kayaknya sih biasanya sih kalau ada pemutihan itu Agustus ya. Ini platnya plat Kuningan daerah gue, dan gue beli seharga 2 juta. Dan gue ceritain deh apa sih minusnya saat gue beli ini motor gitu. Buat temen-temen yang ngerti, yang lebih paham, mungkin yang lebih lama ngurus Mio, mungkin ya bolehlah share-share ke gue nanti di komentar apa aja sih yang harus diperhatiin, yang harus diperbaiki lebih dulu gitu. Soalnya sih kalau menurut gue untuk mesin sih masih oke, tenaga masih ada, nggak ada, maksudnya kompresi masih oke gitu.
Dan buat komstir, buat pelek, buat apa lagi, segitiga, nggak ada yang goyang-goyang sih. Yang gua rasain sih masih normal semuanya gitu. Cuma nih gua sebutin satu-satu deh yang menurut gua minusnya nih. Mungkin body ya guys. Body ini udah kayak gini. Tuh. Ini body udah pokoknya udah gak tau lah. Ini kemungkinan gua bakal ganti body aja. Kalau cat ulang lebih mahal ya guys. Jadi gua pengen ngebangun motor ini lagi dengan uang yang ya dana pelajar lah ya. Nggak harus semuanya ori. Yang penting kelihatannya udah cakep, udah bening, masuk-masuk aja sih kalau gua gitu. Nggak harus ori. Jadi body kemungkinan gua bakalan ganti aja. Jadi yang ori ininya mungkin gua simpen dulu. Nanti waktu mungkin butuh lagi. Ini bodinya udah gini guys. Dan untuk body kasar kemungkinan gua bakalan cat aja. Cat pakai apa namanya tuh yang khusus dashboard coating ya. Jadi biar kembali seperti semula. Jadi gue bakalan beli bodinya body halusnya aja guys. Body kasarnya sih ya masih gini nih. Ini yang menurut gue ini yang gue beli ini minusnya. Untuk mesin, untuk shock breaker masih oke guys. Gue jujur aja. Dan untuk shock breaker depan mungkin ganti seal ya. Karena ini udah agak-agak sedikit kotor dan minyak-minyak ini. Tapi enggak sih minyak emang kalau ada sih. Tuh berminyak ini ganti seal. Servis lah intinya. Untuk ban masih oke. Ban ntar aja lah mungkin pakai aja yang ada dulu. Buat jok kayaknya habis dipapas depannya dan nggak perlu diganti. Mungkin ini gua ganti mikanya tuh minus lagi, jadi udah kayak gini. Ini sebenarnya sih bisa katanya pakai oli gitu ya, oli bekas. Cuman kalau sepengetahuan gua emang hilang, cuman nggak bakalan lama gitu, timbul lagi kayak gitu, jadi mungkin beli mika aja. Noh lihat kilometernya guys, mana kelihatan nggak? Kilometernya 17.000. Gila nggak? Kilometernya 17.000. Nggak tahu ini bener, nggak tahu udah diedit ya, cuman 17.000 lah. Tahun 2008 ya motor. Dan depan nih ada baret. Terus apalagi kalau yang ini masih pertahanin lah, paling nanti dilap-lap aja, dibersihin. Untuk pengereman sebenarnya sih rem harus ganti ya kayaknya, kampas remnya. Tapi sebenarnya masih tebal di sini tuh, gue lihat tuh masih tebal. Cuman kayaknya takut udah lama, nanti gue ganti. Ini dibersihin dan peleknya sampai karatan guys, gila nggak? Sampai peleknya piringan cakramnya sampai kayak gini loh. Tuh. Dan minusnya di knalpot juga udah warnanya udah berubah. Aduh panas udah bentuk gini, aduh lihat tuh. Tapi ini jarang ya Mio yang covernya gini tuh, biasanya hitam ataupun bulat gitu. Ini dapat yang kayak gini, oke lah, lumayan lah ya. Dari mungkin ini bakal gua cat ulang si knalpotnya. Terus ini juga behelnya juga kemungkinan cat ulang lagi, bakalan beli baru. Dan ini tuh setahu gua si knalpotnya tuh kayak mepet banget ke sebelah kiri guys, tuh lihat tuh, kayaknya jatuh atau gimana gitu. Ini kayak mepet banget gitu, apa kurang ring ya di bagian itu knalpotnya ya, aku juga nggak tahu. Ini gua benerin lah. Dan ini lampu belakang ini yang merahnya nggak ada guys, yang merahnya nggak ada, atau nanti gua beli lagi. Dan bodi sih harus ganti ya, soalnya banyak yang patah. Bodi sih harus ganti. Terus yang gua mau perbaikin lagi paling pelek. Jadi peleknya tuh udah gini guys tuh. Ini kayak udah nggak tahu kenapa ya. Paling cat ulang lah ya, pelek untuk cat ulang. Dan kondisi semuanya sih normal, udah lampu-lampu masih nyala semua, sampai lampu rem, lampu sen nyala semua. Dan gimana menurut kalian, worth it nggak gua beli harga motor ini dengan harga 2 juta doang gitu guys, komplit ya ini. Dan oh ini ya, iya ini nih, lupa enggak, kuncinya udah apa ya, bukan ori guys, maksudnya tuh
Kayak kunci abal-abal kemungkinan gue ganti juga. Udah dol kayaknya. Bagian bagasi, nah bolong guys. Ini bolong nih. Nggak tahu bekas apa kok bisa kayak gini. Oh, bagian karbu pun udah hitam banget. Belum dibuka sama sekali ya guys ya. Oke, bagian dashboard. Oke. Dan paling bagian setang sih, ini setang udah beda, ini RCB, ini yang orinya, ini pasti cat ulang, ini spion ori ya kali ya, soalnya ada yang tulisannya mana sih di sini ya, ori KW apa ori ya. Nah, tahu nggak? Setelah gua mau pas ngawalin nyalain ya, mau ngawalin nyalain nih motor, karena motor ini kan katanya sih udah hampir berapa lama gitu nggak pernah dipakai karena udah di gudang. Jadi pas si akinya dipasang lagi, di starter itu langsung tokcer motornya guys. Maksudnya si starter tuh langsung nyala. Emang nggak langsung tokcer nyala gitu, tapi langsung cekeket. Nah, gue kaget dong. Wah, masih berfungsi gitu. Setelah itu gue selak dan langsung hidup loh guys. Langsung hidup. Ini juga masih nyala ya. Apa sih, cuknya juga masih normal. Dan minus terakhir guys, yang minus yang menurut gua ini paling harus segera diperbaiki itu bagian packing guys, packing atau nggak tahu gua, packing mesin, seal mesin atau seal knalpot, karena netes oli guys, netes oli. Jadi kemungkinan itu seal dari si knalpot atau si packing, gue juga nggak tahu. Nanti gue bawa aja ke bengkel. Tapi yang gue tahu motornya ini adem, mesinnya masih adem guys, jujur aja. Nanti gue nyalain deh ya. Ini nggak perlu effort, pokoknya langsung cek gur motornya. Nih, set, langsung nyalain nih. Tuh, motor langsung hidup guys. Oh, mesinnya. Kalau menurut gue sih ini mesinnya empuk-empuk aja sih. Ini servis-servis sedikit lah ya guys ya. Jujur aja. Gimana pendapat kalian? Matiin dulu deh, berisik. Takut suara guanya ke silep. Nah, untuk lampu-lampu semua nyala pokoknya, indikator. Cuman ini kayaknya lampu dashboardnya mati ya guys ya. Jadi pas dinyalain kontak ini tuh nggak kayak apa, nggak ada kayak terang gitu lampunya. Tapi untuk lampu sen masih nyala, lampu jauhnya juga masih nyala. Tuh, ini lampu jauh, lampu dekat nyala, lampu malam juga nyala guys. Lampu rem nyala nggak ya? Belum. Nih kan. Wih, nyala guys, lampu rem juga nyala. Kayaknya masih oke lah. Mungkin dulu. Indikator bensin juga udah nyala, masih oke. Gua udah isi full. Dan gua juga nggak tahu ini 17.000 bener apa enggak ya. Soalnya kalau misalkan analog ini kan katanya sih bisa inilah diakalin gitu. Tapi ya mudah-mudahan aja bener gitu. Oke guys, jadi mungkin segitu aja dulu videonya. Jadi ini pertama kali gua dapet motor Mio dan nanti gua beres-beres dan bakalan gua apa ya, jadiin konten lah. Jadi buat pas nanti servis, pas nanti ganti body, nanti gua kedepannya bakalan kontenin gitu. Karena jujur aja gue tuh agak sedikit tertarik dengan Yamaha Mio yang dulu, karena pas ngeliat di TikTok keren-keren loh guys, lucu-lucu gitu. Dan nanti ini bisa dipakai buat ibu negara juga gitu. Ya paling agak sedikit boros tapi oke lah, nggak apa-apa. Beli body, nanti beli body. Ini pakai LED kali. Wah, udah di kepala tuh udah pengen ganti ini, tapi uang di dompet itu belum mengharapkan untuk membeli gitu. Jadi sabar dulu aja, jangan keburu-buru, karena dulu juga gue pernah beli
pernah ngebangun motor Suzuki Skywave sampai bening gitu, dan itu bertahap, nggak langsung jebret beli semua, karena gue bukan orang yang dibilangnya banyak uang gitu, tapi sedikit-sedikit aja gitu. Sekarang beli yang perlu dulu, bersihin bagian mesin, bagian CVT dulu gitu, nanti yang lain-lainnya. Jadi seperti itu. Jadi ikutin terus videonya ke depannya. Jadi nanti mungkin ada yang CBR juga yang bakalan gue jadiin konten, sama yang Mio ini. Dan CBR pun ini sebenarnya modifnya belum selesai gitu, ditambah lagi ini jadi tambah PR banget jadinya. Tapi CBR emang udah keadaannya udah normal, udah beres, walaupun belum semua. Tapi gue pindah dulu deh, nanti CBR tinggalin dulu lah. Gue pengen beres-beres dulu yang Mio guys. Jadi ya mudah-mudahan bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang nanti mau atau lagi ngebangun Mio-nya gitu. Jadi kita ngebangun bareng-bareng guys. Oke guys, jadi ini udah terlalu panjangan. Pokoknya kita ketemu lagi di next video. Yang paling cepat mungkin nanti gue bakal ganti body dulu ya guys ya. Kalau servis-servis ya nggak harus divideoin lah ya guys ya. Kalau cuma servis-servis doang ya paling nanti yang lain-lainnya aja. Oke guys, terima kasih yang udah menonton, dan jangan lupa di subrek ya, dan pokoknya ikutin terus video gua. Dan terima kasih yang udah menonton. See you, bye bye, thank you for watching, ciao. No cap, only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed, baby I'm bad, baby I'm bad.